Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasbudin. Di sini saya akan presentasi masalah instalasi pengolahan air limbah atau IPA komunal. Uh, Langsung saja ya. Pendahuluan. Pentingnya IPA komunal. IPA komunal mengolah limbah domestik dari rumah tangga agar aman dibuang ke lingkungan. Tujuannya adalah menurunkan konsentrasi pencemar, mencegah dampak buruk pada makhluk hidup, dan meningkatkan kualitas effluent. Karakteristik air limbah domestik. Air limbah domestik berasal dari aktivitas sehari-hari, mengandung bahan organik dan mineral. Terbagi menjadi black water dan grey water. Komposisi meliputi pemadatan terlarut, tersuspensi BOD, COD, nitrogen, fosfor, klorida, serta minyak dan lemak. Pada terlarut 250, 80, 500, bisa jadi tersuspensinya 100 sampai 350, BOD-nya 110 sampai 400, COD-nya 250 sampai 1000. Ini ukuran untuk bahwasanya bahwa air limbah itu akan aman apabila diinikan ke masyarakat ya, apabila digunakan untuk masyarakat. Sistem penyaluran air limbah, sistem sanitasi setempat, dan kurung onset, dan ada offset. Itu sistem sanitasi terpusat. Terus sistem sanitasi setempat, onset, itu ada 4. Air limbah dibuang di tempat, biaya pembuatan relatif murah, teknologi sederhana, risiko pencemaran air tanah jika tidak sesuai aturan. Terus untuk si sanitasi terpusat offset, air limbah disalurkan ke pengolahan terpusat, melayani kelompok rumah tangga, membutuhkan jaringan perpipaan, lebih efektif untuk area padat. Ini ada gambarnya ya. Sistem dan teknologi IPAL komunal. Sistem perpipaan komunal mengalirkan air limbah dari rumah ke IPAL komunal melalui jaringan pipa PFC. Dilengkapi manhole dan bak kontrol untuk mencegah penyumbatan, cocok untuk pemukiman berkelompok. Di sistem teknologi IPAL komunal itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sesuai untuk rumah, kelebihannya sesuai untuk rumah berkelompok, lahan sedikit atau bawah tanah, biaya konstruksinya murah, dan pengoperasiannya dan perawatannya pun mudah untuk kelebihan. Tapi untuk kekurangannya membutuhkan perencanaan matang, potensi masalah jika tidak terawat, ketergantungan pada partisipasi masyarakat. Untuk sistem teknologi IPAL ada kelebihan dan kekurangan ya. Dampak lingkungan potensi IPAL, lingkungan air, effluent melebihi baku mutu, pencemaran sungai, air, tanah, terus ada udara dan bau tidak sedap. Ini dampak potensial IPAL. Ada lumpur padat, ada sosial ekonomi. Mungkin kalau lumpur atau padatan, timbuhan lagi atau limbah B3 jika tidak tepat, berbahaya. Ini ada tabel analisa dampak lingkungan AMDA. Aspeknya lingkungan air, dampak potensinya effluent melebihi BOD, COD, TSS, pencemaran sungai, air tanah, perubahan debit, beban air. Keterangannya berdasarkan hasil analisis kualitas air effluent. Di sini ada udara dan bau, kebisingan transportasi, lumpur padat, lumpur atau pemadatan, sosial ekonomi, kesehatan dan keselamatan, emisi dan energi, konsumsi energi listrik dan emisi CO2 terkait pengoperasian pompa atau blower. Terus keterangannya bisa terindikasi dalam analisis efisiensi dan jejak karbon. Untuk tabel analisis dampak lingkungan ya. Tabel rencana pengolahan lingkungan, aspek kualitas air, sumber dampak, effluent, EPA, indikator keberhasilan, BOD, COD, TSS,
atau baku mutu. Upaya pengelolaan sistem multi tahap unit aerasi, sedimentasi, kontrol, overflow, dan darurat. Di situ ada di tabel RKL-nya ada udara dan bau, sumber dampaknya ventilasi dan tangki anaerob. Indikasi keberhasilannya tidak tahu standar ambien, tidak ada kebisingan alat berat truk, kebisingan baku, tidak ada kemacetan. Ini untuk tabel lingkungan RKL. Terus ada juga tabel rencana pemadatan lingkungan atau RPL. Itu ada parameter artinya ada ukurannya. Jadi kayak aspeknya air, parameternya pH, BOD, COD, TSS, suhu. Terus frekuensinya itu bisa bulanan. Kalau mau cepat bisa juga mingguan. Metodenya ya sampling dan analisis laboratorium, lokasi pemantauannya, inlet dan outlet, IPA, sungai si penerima ininya kan, penerima airnya, institusi pelaksanaan dan pengawasan, kontraktor, DLH Kota Medan. Nah, terus di situ ada udara dan bau, ventilasi bau, partikulat udara, terus frekuensinya triwulanan. Nah, metodenya aspek lapangan, penciuman seismometer sekitar, lokasi pemantauannya sekitar perimeter IPA. Institusi pelaksanaan dan pengawas biasanya tim K3 dan DLH. Terus ada juga di dalam tabel ini sosial, K3 energi. Nah, ini mungkin bisa dibaca langsung ya. Kita skip ya. Nah, terus pendukung. Di sini ada peta lokasi dan tata letak, kemungkinan lokasi IPAL dan jaringan perpipaan, dan menunjukkan lokasi IPAL dan jaringan perpipaan. Terus desain teknis, itu gambar teknis dan klasifikasi sistem pengolahan. Terus ada data desain lingkungan, data kualitas air, udara, tanah, dan pembangunan. Tambah hasil konsultasi publik, dokumentasi pertemuan dengan masyarakat dan pihak yang terkait, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Upaya pengelolaan meliputi sistem multi tahap, unit aerasi, dan kontrol overflow. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk kualitas air, udara, kebisingan, strategi sosial, K3 dan energi. Kualitas air, effluent IPAL harus memenuhi baku mutu dengan alat ukur BOD, COD, TSS. Terus kebisingan, level kebisingan selama konstruksi harus sesuai baku mutu. Ada B3, lumpurnya disimpan dan diproses sesuai peraturan KLHK. Udara dan bau, tingkat bau harus di bawah standar ambien. Untuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ya. Keberlanjutan pengelolaan air limbah, pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Ekonomi, bermanfaat sumber daya optimal untuk keseimbangan jangka panjang. Lingkungan, kemampuan lingkungan menumpang hidup manusia kini dan mendatang. Sosial dan budaya, peran penting dalam menerapkan teknologi dan interaksi masyarakat. Itu untuk keberlanjutan pengelolaan air limbah. Ada 3 aspek ya, ekonomi, lingkungan, dan sosial dan budaya. Kesimpulan dan saran, peran serta masyarakat dalam memelihara IPA komunal disengkan dengan masih di tingkat konsultatif. Itu ada strategi pemberdayaan dan strategi kelembagaan. Strategi pemberdayaan, tingkat kapasitas dan pengetahuan masyarakat, tingkat kesetaraan peran gender. Terus strategi kelembagaan, memperkuat manajemen KSM, tingkat sehat, menjelas tugas dan fungsi lembaga, dorong peningkatan kemauan politik pengurus. Masyarakat diharap lebih peduli dan aktif dalam memelihara IPAL komunal serta KSM sehingga sehat konsisten menjalankan program, maka terjadilah IPAL. Jadi harus ada dukungan dari masyarakat,
serta KSM pun harus KSM Sengkan Sehat konsisten untuk menjalankan proyek IPAL. Oke, mungkin presentasi saya hari ini saya sudahi dulu. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.